Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Adab. Kita masuk pada bab yang kelima, bab ijabatu atau ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab dikabulkannya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya keutamaan tersebut bukan hanya terbatas pada keutamaan ukhrawi, tetapi dunia juga bisa mendapatkan keutamaan, di antaranya doanya dikabulkan, dan bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tuanya jika dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan penderitaan atau kesulitan yang dia hadapi bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah bahwasanya jika seorang sudah berbuat ihsan, berbuat baik, maka pahala yang Allah berikan kepada dia atau ganjaran tidak terbatas pada ganjaran ukhrawi saja, tetapi di dunia juga Allah berikan sebagai mukaddimah ganjaran di dunia, dan tentunya di akhirat lebih banyak lagi. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah qala akhbarana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bainama thalathatu nafarin yatamashawun akhadhahumul matar. Ketika ada 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan. Famalu ila gharin fil jabal. Ya. 3 orang ini ternyata semuanya orang-orang soleh. Dan biasa yang soleh berteman dengan yang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwahun junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok. Ketika di alam arwah mereka diciptakan berkelompok-kelompok, ketika wujud mereka di alam nyata, kalau mereka ketemu cocok sesuai dengan kelompoknya, maka mereka akan bersamaan. Fama tanakara minha, kalau ternyata jasadnya ketemu, ruhnya tidak cocok, maka tidak akan sinkron, ya. Dan ini menunjukkan 3 orang ini 3 orang sahabat, mereka berjalan bareng. Ya, ternyata mereka semuanya orang-orang saleh, ya. Ini isyarat bahwasanya seorang tatkala bersahabat agar selektif, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak pengajian. Bainama thalathatu nafarin yatamashawun. Ketika 3 orang sedang berjalan, akhadhahumul matar, kemudian turun hujan, famalu ila gharin fil jabal, maka mereka pun pergi menuju sebuah goa yang berada di gunung untuk bernaung. Mereka masuk di goa agar tidak kehujanan. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal fa'atbaqat alaihim, maka tiba-tiba ada sakhrah, batu besar jatuh dari atas, kemudian Allah mentakdirkan batu tersebut menutup mulut goa. Fa'atbaqat alaihim, maka batu tadi menutup mereka. Tidak ada celah sama sekali, mereka tidak bisa keluar dari goa tersebut. Faqala ba'dhum li ba'dhin, maka akhirnya sebagian mereka berbicara dengan sebagian yang lain. Unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihah. Lihatlah amalan-amalan kalian yang kalian lakukan sebagai amalan soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Fadu'ullaha biha la'allahu yafrujuha. Semoga dengan berdoa, dengan bertawassul dengan amalan soleh tersebut, bisa membuka batu yang menutup pintu goa tersebut. Jadi mereka saling berbicara, kita berdoalah kepada Allah, tawassul dengan apa? Amal soleh yang pernah kita lakukan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka berkata, mereka mulai menyebutkan amal soleh terbaik yang pernah mereka lakukan, yang mereka anggap itu adalah amal yang soleh, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari 3 orang itu berkata, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabiran. Saya bacakan dulu
hadisnya nanti kita syarah kembali. Salah seorang berkata, "Ya Allah, sungguhnya saya memiliki dua orang tua, bapak ibu yang sudah tua, ya. Syekhani sudah tua, kabiran sudah usia tua, ya. Wali sibyatun sigharun kuntu ar'a alaihim, dan aku juga memiliki anak-anak masih kecil yang aku mengayomi mereka. Fa idza ruhtu alaihim fa halabtu fa bada'tu biwalidayya askihima qabla waladi." Kalau saya pergi, maka saya pun memerah susu, kemudian saya mulai dengan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Wa innahu na'abiya syajar, maka suatu hari aku mengembalakan hewan-hewanku mencari pepohonan kejauhan, terlalu jauh, ya, sehingga menyebabkan aku pulang telat. Fama ataitu hatta amsait, sehingga aku tidak balik ke rumah kecuali setelah petang hari atau setelah malam hari. Fa wajadtuhuma qad nama, karena al-masa bisa maknanya sore, bisa maknanya malam, ya. Sepertinya ini di malam hari. Aku pulang kemalaman. Fa wajadtuhuma qad nama, aku mendapati mereka berdua sudah ketiduran. Fa halabtu kama kuntu ahlubu, faji'tu bil hilab, maka sebagaimana kebiasaanku aku pun memerah susu, lalu aku bawakan susu tersebut buat mereka berdua. Tapi mereka berdua sudah tidur. Fa qumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma, maka aku pun berdiri di dekat kepala mereka berdua dan aku tidak mau membangunkan mereka, ya. Lagi mungkin baru tidur, lagi lelap-lelapnya. Akrahu an uqidhahuma min naumihima, aku tidak membangunkan mereka. Wa akrahu an abda'a bisibyah qablahuma, dan aku juga tidak mau memberikan kepada anak-anak dulu baru kedua orang tuaku, karena kebiasaan dia kedua orang tua dulu baru apa? Anak-anak. Masalahnya sekarang kedua orang tuanya sedang tidur. Wasibyah yatadaghaun 'inda qadamayya, sementara anak-anak mulai menangis, minta kelaparan, minta susu di kakiku, masih kecil-kecil, ya. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala al-fajr. Ternyata kondisinya terus demikian, aku tetap berdiri memegang susu untuk memberikan mereka berdua, sementara mereka dua tetap tidur sampai subuh, sampai terbit fajar. Ini berkata, "Fa in kunta ta'lam anni qad fa'altu dzalika bitiqa'a wajhik, fafruj lana furjatan nara minhas sama." Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan hal tersebut karena mengharap wajahmu, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fafruj lana furjatan nara minhas sama, maka bukakanlah celah agar kami bisa melihat langit, ya. Jadi benar-benar gua tersebut tertutup agar batu bergeser bisa melihat langit, sudah alhamdulillah, ya. Ya, sudah senang sekali. Fa farajallahu lahum furjatan yarawna minhas sama, maka Allah geser batu tersebut sehingga mereka bisa melihat langit, tapi belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Wa qala tsani, berkata orang kedua, dia mulai berdoa mencari amal saleh yang terbaik. Dia berkata, "Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal." Ya Allah, sungguhnya aku dulu punya sepupu perempuan dan aku mencintainya seperti ka'asyaddi ma yuhibbur rijal nisa, yaitu kalau ada laki-laki paling cinta sama wanita, seperti itulah kecintaanku kepadanya. Itu mabuk kepayang, benar-benar aku cinta sama dia. Fatalabtu ilaiha nafsaha, aku merayunya, ya, selalu. Fa'abat, namun dia tidak mau, dan dia tidak mau. Fa'abat hatta atiyaha bimi'ati dinar, sampai aku pun mendatangkan 100 dinar. Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinar, dia tidak mau menerima. Fa'abat hatta atiyaha bimi'ati dinar, dia tidak mau menyambut panggilanku, ajakanku, sampai aku bisa datangkan buat dia 100 dinar. Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinar, maka aku pun berusaha bekerja sampai aku kumpulkan 100 dinar. Falaqitu biha, maka aku bertemu dengan sepupuku tadi dengan uang 100 dinar. Falamma qa'atu baina rijlaiha, tatkala aku duduk di antara dua kakinya, itu tinggal menggaulinya untuk berzina dengannya. Qalat ya Abdullah, tiba-tiba dia berkata, wahai Abdullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala taftahil khatam, jangan kau buka cincin, ya, kecuali dengan haknya. Faqumtu anha, aku pun bangkit darinya, meninggalkannya, tidak jadi berzina.
Kemudian dia berdoa, Allahumma fa in kunta ta'lam anni qad fa'altu dzalika bitika wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya aku melakukannya karena mengharap wajahmu, fafruj lana minha, maka bukalah pintu goa agar kami bisa keluar. Fafaraja lahum furjah. Lalu Allah bukakan lagi celah namun mereka belum bisa keluar. Wa qala al-akhar, berkata yang ketiga, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi faraqi aruzin. Ya Allah, sungguhnya aku pernah memiliki pekerja, aku menyewa seorang pekerja dengan upah bi faraqi aruz. Al-faraq adalah salah satu asa, yaitu 3 sa'. 1 sa' itu ukuran zakat, ya. 3 kali zakat. 3 zakat beras. Ya, 1 sa' itu 1 zakat. Berapa kilo? Ya taruhlah 3 kilo. Berarti kalau kali 3 sekitar 9 apa? Kilo. Kira-kira 9 kilo. Falamma qada amalahu, tatkala dia selesai dari pekerjaannya, qala a'tini haqqi. Dia bilang, mana gajiku? Fa aradtu alaihi haqqahu, aku bilang ini gajimu berupa beras, ya. Nilainya seperti itu. Fatarakahu wa raghiba anhu. Dia tidak mau ambil, dia tidak tertarik, dia pun pergi. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iyaha. Lalu aku pun mulai mengolah, aku tanam hasilnya dari tadi, aku mungkin beli benih, aku tanam, kemudian sampai menjadi hasil yang banyak, sampai akhirnya aku bisa memiliki sapi dan juga penggembalanya, yaitu budak-budak yang menggembalakan sapi tersebut. Maka suatu hari dia pun datang, faja'ani, faqala, kemudian dia datang, belakangan dia berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tazlimni, jangan kau zalimi aku. Wa a'tini haqqi, mana gajiku? Mana gajiku? Fakultu idhab ila tilkal baqar wa ra'iha. Lihatlah kepada sapi itu dan penggembalanya, itu semua adalah milikmu, itu gajimu. Qala ittaqillah wa la tahza' bi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau ngejek aku. Dia tahu gajinya cuma berapa? 9 kilo. Ini sekarang jadi sapi, ada penggembalanya. Fakultu inilah ahzaku bika. Inilah ahza'u bika. Sungguhnya aku tidak mengejekmu. Fakhudh tilkal baqara wa ra'iyaha. Ambillah sapi tersebut dan penggembalanya. Fa akhadha fantalaqa biha. Maka dia pun mengambilnya dan dia pun bawa pergi sapi tersebut. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitika wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukannya karena mengharap wajahmu, fabruj ma baqi, maka bukalah sisa lubang sedikit lagi supaya kami bisa keluar. Fa farajallahu anhum, maka Allah pun selamatkan mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah dari hadis ini. Yang pertama tadi sudah kita singgung tentang persahabatan, hendaknya selektif di antara orang-orang soleh. Kemudian di antara faedah yaitu bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Kita tahu di antara tawassul yang disyariatkan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan ini banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi berdoa dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian di antaranya bertawassul dengan amal soleh seseorang, ya. Yang ketiga bertawassul dengan doa orang yang kita harapkan dikabulkan doanya. Jadi di antara 3 model tawassul yang dibolehkan, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan amal soleh seseorang. Ya. Dan ini dalam Al-Quran disebutkan, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Contohnya, ya Allah, kami beriman dengan apa yang kau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasulullah. Ini amal saleh, beriman dengan Al-Quran, mengikuti Rasulullah. Faktubna, oleh karenanya, faktubna ma'asyahidan. Syahidin, tulislah atau catatlah kami termasuk orang-orang yang persaksikan keesaanmu. Di sini bahwasanya mereka bertawassul dengan iman mereka kepada Al-Quran dan iman mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, kami beriman dengan apa yang kau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami. Itu permintaannya belakangan. Kalau begitu catatlah kami termasuk ma'asyahidin, orang-orang yang menyaksikan keesaanmu. Demikian dalam surat Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina waktubna ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang
dipuji oleh orang beriman. Mereka berkata, Rabbana innana sami'na munadiyan. Ya Allah, sungguhnya kami telah mendengar seorang penyuruh yang mengajak kami untuk beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami beriman. Itu kami mendengar seruan Rasul dan kami pun beriman. Ya. Kemudian apa permintaannya? Rabbana faghfir lana. Setelah mereka menyebutkan amal soleh mereka dengan menyambut seruan seorang nabi atau seorang dai yang mengajak untuk beriman, kemudian mereka baru memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ya ampuni dosa-dosa kami dan gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Ini dalil bahwasanya boleh bertawassul dengan amal saleh. Di antara juga banyak dalam Al-Qur'an bagaimana berdoa sebelum berdoa, bertobat kepada Allah sebelum bertobat, berdoa istighfar kepada Allah sebelum berdoa, bertawassul dengan kehinaan kita di hadapan Allah. Ini semua amal soleh. Ini cabang-cabang amal soleh. Timbul pertanyaan, kalau kita bertawassul dengan amal soleh kita, apakah berarti kita mengurangi pahala kita di akhirat? Kalau kita bertawassul amal soleh kita, apakah mengurangi amal soleh kita di akhirat? Allah alam bisawab, pernah ditanya sebagian ulama mengatakan tidak ya. Tidak, karena memang ketika seorang beramal soleh, Allah memang berikan bukan cuma ganjaran di akhirat, tapi Allah juga berikan ganjaran di mana? Di dunia ya. Ganjaran di dunia. Selama kita tidak menjadikan dunia sebagai orientasi kita, sebagai tujuan utama kita ya. Maka kita boleh beramal soleh kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkara duniawi. Ya boleh. Tentunya hal ini tidak mengurangi pahala kita di akhirat dan ini bukan tujuan utama kita. Jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kondisi tertentu dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal solehnya, maka tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala akhiratnya. Dan Nabi SAW bercerita tentang 3 orang ini untuk motivasi, artinya boleh bahwasanya Allah menyelamatkan mereka karena mereka berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh mereka. Taib. Yang pertama dari 3 orang tersebut adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berkata, Ya Allah, dia berdoa dalam doanya, dia cerita kepada Allah. Allah sudah tahu semuanya. Tapi kalau kita berdoa, kita boleh menyebutkan kebutuhan kita atau menyebutkan kondisi kita, terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya punya 2 orang tua, sudah sangat sepuh, ya. Usianya sudah sangat lanjut. Dan saya punya anak-anak kecil, ya. Kebiasaan saya, ya Allah, kalau saya pulang dari mengembalakan hewan, maka saya perah susu, kemudian saya kasih orang tua terlebih dahulu sebelum anak-anak saya. Namun suatu hari, saya menggembalakan kambing atau sapi atau unta kejauhan. Sehingga saya pulang kemalaman. Ketika saya pulang kemalaman, saya dapati kedua orang tua saya sudah tidur. Maka saya pun memerah susu, kemudian saya memberikan kepada kedua orang tua, namun mereka tidak terjaga, mereka masih dalam kondisi tidur. Dan subhanallah, lihat bagaimana baktinya. Ya, saya tetap berdiri di depan orang tua saya menunggu mereka kapan terjaga. Ini berarti berjam-jam dia nungguin. Ya, mungkin dia datang pada Isya sampai fajar, bisa jadi 5 jam, 6 jam. Dan cuma ada anak kecil, anak-anaknya masih kecil nangis, pegang-pegang kakinya minta susu dan saya tidak mau kasih. Karena kebiasaan saya orang tua dulu baru anak-anak. Tentunya dia berharap mungkin ayah ibunya bangun jam 10, kalau enggak jam 11, kalau enggak jam 12, ternyata sampai pagi enggak bangun-bangun. Dan dia pun tidak tidur dulu dan dia tidak taruh susu, kemudian dia tidur enggak. Karena dia menjaga kebiasaannya, dia yang menuangkan untuk orang tuanya. Seharusnya biasa dia taruh di gelas terus dia tidur. Kalau orang tuanya terbangun tinggal ambil, tapi dia tidak mau rubah kebiasaan. Dia nunggu subhanallah, dan dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Kalau kita ente ngapain susah gitu? Udah taruh aja. Terus taruh tulisan, "Mak, kalau bangun minum ya." Terus tidur anak-anak, ngapain susah-susah kayak gitu? Tapi enggak, dia punya kebiasaan yang dia jaga. Dan itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata Allah mentakdirkan kedua orang tuanya baru bangun pas azan subuh, pas fajar. Sudah terbit fajar, baru kemudian bangun
kemudian dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Di antara yang memberatkan perbuatannya, anak-anaknya nangis. Anak-anaknya nangis dan masih kecil-kecil. Dia bilang sibyah, sigar, saya punya anak kecil dan mereka nangis-nangis. Kalau mungkin umur 8 tahun, 10 tahun mungkin udah diam tidur ya, nanti sudah tidur aja, nanti kalau kakek nenek sudah nanti abi kasih. Tapi ini kecil enggak bisa diajak kompromi. Masih kecil umur 3 tahun, 4 tahun tidur ya, enggak ada, nangis saja pokoknya nangis. Jadi hatinya antara pilu lihat anak-anaknya tapi tidak mau meninggalkan kebiasaannya terhadap kedua orang tua. Jadi dia bertahan dengan kepiluan hati sampai pagi hari. Semuanya demi orang tuanya. Dan ini menunjukkan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukannya karena mengharap wajahmu, maka bukalah pintu gua agar kami bisa lihat langit. Ya. Lihatlah orang ini, dia melakukan amal soleh dan dia tidak pede dengan amal solehnya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau kau tahu memang amalku tersebut karena engkau, dia tidak bisa memastikan bahwasanya amal dia amal soleh. Dia tidak memastikan bahwasanya amal dia amal yang ikhlas, dia enggak tahu. Makanya dia serahkan kepada engkau yang lebih tahu, ya Allah. Kalau kau tahu memang amalku yang itu, ini amal terbaikku yang pernah aku lakukan. Memang karena engkau, makalah bukalah pintu goa. Ini menunjukkan dia tidak ujub. Dia tidak ujub dengan apa yang dia lakukan. Ternyata benar amalnya amal soleh, maka pintu goa pun terbuka. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari untuk membuat judul bab ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab dikabulkannya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara dalil akan hal ini juga bahwasanya orang berbakti kepada orang tuanya dikabulkan doanya adalah kisah Uwais Al-Qarani, ya. Yang Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya'tika amdadun min ahli Yaman." Akan datang pasukan-pasukan penolong dari negeri Yaman untuk datang kepada engkau wahai Umar, kemudian membantu jihad fisabilillah. Dan di antara mereka ada seorang namanya Uwais dari Qoron, ya. Kana biha baras fabari'a illa maudhi'a qadri dirham. Dulu dia punya penyakit baras. Dia berdoa akhirnya Allah sembuhkan kecuali ukuran dirham yang tidak sembuh, ya. Supaya dia selalu ingat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu walidah huwa biha barun. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Nabi SAW tidak menyebutkan amal lain yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarani. Nabi hanya menyebutkan doanya dikabulkan. Buktinya dia berdoa, penyakit barasnya hilang, dan Nabi suruh Umar, wahai Umar, kalau kau ketemu dengan dia, mintalah agar dia mohon ampunan buatmu. Berarti doanya dikabulkan enggak? Umar saja disuruh minta doa sama dia. Padahal dia seorang tabi'in. Sampai Rasulullah mengatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Dan ketika Nabi menjelaskan tentang sosok Uwais ini, Nabi tidak menyebutkan amal solehnya yang lain. Nabi tidak bilang dia rajin puasa, dia rajin salat, dia rajin sedekah, enggak. Nabi bilang dia dulu punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya tersebut. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya seorang kalau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disalahpahami tentang hadis ini menyangka bahwasanya nafkah kepada orang tua lebih didahulukan daripada keluarga. Tidak demikian, ya. Para ulama telah sepakat bahwasanya nafkah kepada istri dan anak-anak didahulukan daripada nafkah kepada kedua orang tua. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ibda bi nafsik fatasaddaq 'alaiha. Kalau kau punya harta, mulailah dengan dirimu, sedekahlah terhadap dirimu sendiri. Fa in adla minha syai' fali ahlik. Kalau masih ada sisa harta, maka untuk fali ahlik, untuk keluargamu, itu anak istrimu. Kalau masih sisa lagi baru untuk kerabatmu. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya nafkah yang wajib pertama adalah untuk diri sendiri, kemudian kepada anak istri, baru kemudian kepada kedua orang tua, ya. Baru kemudian kepada kedua orang tua. Artinya jangan sampai dia baca hadis kemudian dia orang tuanya dinafkahi, anak istrinya tidak dinafkahi. Nah, itu anak kecil nangis saja dibiarin gitu. Enggak begitu, ya. Bukan begitu yang dipahami dari hadis ini. Tetapi kalau seorang sudah, karena
Bukan susu itu hanya untuk kedua orang tuanya. Susu ini cukup untuk kedua orang tuanya dan cukup untuk anak-anaknya. Dia hanya menunda. Paham? Bukan tidak kasih minum anak-anaknya. Dia hanya menunda. Maksudnya para ulama fikih menjelaskan jika kita punya harta, makanan misalnya, hanya cukup untuk 3 orang. Siapa yang kita mulai? Mereka mengatakan dirimu terlebih dahulu. Kau makan terlebih dahulu. Terus kemudian anak istrimu. Ya ini. Tapi kalau turah berlebih-lebihan, ya buat kamu, buat orang tua semuanya. Ya. Tapi kalau anak istri sudah dikasih, maka jangan pelit sama orang tua. Kita boleh beli hadiah yang banyak kepada orang tua, yang penting anak istri sudah kenyang. Maksudnya demikian. Ya. Bukan juga dipahami istri harus dapat lebih banyak dari orang tua. Enggak. Tugas suami adalah memberi makan anak apa? Istri. Kalau kebutuhan primer yang sudah terpenuhi, ya sudah. Selebihnya dia mau kasih kerabatnya, mau kasih orang tuanya, terserah dia. Yang penting nafkah wajibnya sudah dia penuhi ya. Jadi harus dipahami, saya ulangi, nafkah wajib dimulai orang kita dulu, baru kemudian anak istri, baru kemudian orang tua, baru kemudian kerabat yang lain. Para ulamanya khilaf mana yang didahulukan, anak atau istri. Kita cuma punya 2 piring. 1 piring tinggal anak 1, istri 1. Gimana? Anak dulu apa istri, dia khilaf di kalangan para ulama. Ini sekedar masalah fikih. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya jangan sampai seorang kemudian karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya anak istrinya terlantarkan. Dan sebaliknya jangan juga seorang karena ingin berbuat baik kepada anak istrinya, kemudian orang tuanya tidak diperhatikan. Kalau nafkah wajib sudah kita berikan kepada anak istri, kebutuhan primer sekolahnya semuanya sudah kita berikan, ada kelebihan kita berikan kepada apa? Orang tua kita yang lebih utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama. Maka katakanlah apapun yang kalian infakkan, maka yang paling utama kepada kedua apa? Orang tua, kepada kedua orang tua. Saya punya kawan, saya sering cerita ini. Saya punya kawan subhanallah, dia maksudnya sudah menafkahi anak istrinya. Sebelum dia bangun rumahnya sendiri, dia bangun rumah orang tuanya dulu. Rumah ibunya dia bangun terlebih dahulu. Baru kemudian dia bangun rumahnya. Dan rumah ibunya lebih besar daripada rumahnya sendiri. Ini kisah nyata ya. Saya belum bisa seperti dia, tapi ini ada kisah saya kira sampaikan bagaimana di zaman kita seperti ini masih ada orang yang bisa membangun rumah ibunya lebih besar daripada rumahnya. Bukan rumahnya jelek, rumahnya juga mewah ya. Tapi rumah ibunya lebih apa? Lebih mewah ya. Ibunya lebih mewah, menunjukkan baktinya kepada kedua orang tua. Maka siapa yang masih punya orang tua, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau kita punya kelebihan harta, maka mereka yang lebih utama untuk kita bahagiakan daripada orang lain. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua juga sangat hebat. Orang ini sangat hebat. Kalau yang tadi karena berbakti pada orang tuanya, yang kedua karena dia menghindarkan diri dari fitnah wanita, atau dia melarikan diri dari syahwat yang bisa menjerumuskan dalam neraka jahanam. Yang kedua, seorang laki berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku punya sepupu perempuan. Uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa." Ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Ma di sini ma al-masdariyah ya. Yaitu aku mencintainya seperti cinta yang paling besar kalau ada seorang laki cinta kepada wanita. Seakan dia berkata, kalau di dunia ini kita lihat cinta dengan berbagai macam modelnya. Cinta bertingkat-tingkat, ini cinta, ini ada cinta luar biasa, ini cinta mati, ini cinta mabuk cinta, ini cinta. Pokoknya cinta yang paling top itulah saya cinta sama dia. Kalau ada laki-laki paling cinta sama perempuan itulah saya. Saya ini sangat cinta kepada dia dan saya selalu merayu dia. Jadi dia sudah ngincar terus sepupunya ini. Dia ngincar. Dan sepupunya tidak mau. Sampai satu hari sepupu perempuannya ini ternyata dalam kondisi sulit. Entah terlilit untang, entah dalam kondisi, intinya dalam sebagian riwayat disebutkan dalam kondisi sulit, entah kemarau atau yang lain, dalam kondisi sulit. Maka dia ingat sepupu laki-laki ini sering kejar-kejar dia. Maka dia pun datang dengan terpaksa. Dan dia seorang wanita yang soleha, buktinya dia tidak mau. Tapi karena kondisi membuat dia harus menjual dirinya. Maka dia pun datang kepada laki tersebut. Dia mengatakan, saya akan serahkan diri saya untuk kau zinahi dengan syarat kau datangkan uang
100 berapa? 100 dinar. Dan itu banyak ya. Satu dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas murni. 4/4 gram emas murni. Berarti kalau 100 dinar berapa? 425 gram. Hampir setengah kilo. Iya, setengah kilo ya. Hampir setengah kilo emas ya. Ya cukup banyak lah. Kalau satu gram sekarang berapa? 1 juta kira-kira ya. Iya, 1 juta. Ya dia 500 juta. 500 juta baru saya siap untuk digauli. Akhirnya karena dia sangat cinta, dia berusaha, dia kerja. Fasa'aitu, maka saya bekerja, ngumpulin duit dulu dengan semangat untuk bisa berzina dengan kekasih yang dia kejar selama ini. Ini impian dia, bisa dapat wanita tersebut. Akhirnya saya pun kumpulkan uang, maka saya pun datang kepada dia dan saya kasih uang dan dia sesuai dengan kesepakatan. Maka dia serahkan dirinya. Ketika saya duduk di antara dua kakinya, artinya dia sudah kebuka, sudah siap digauli. Tiba-tiba dia nyeletuk. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam ila bihaqqihi. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Itu jangan kau rusak kegadisanku kecuali dengan haknya, itu dengan pernikahan. Ketika dia mendengar perkataan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun takut, maka dia pun meninggalkan 100 dinar tersebut dan dia meninggalkan wanita tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki ini diuji dengan ujian yang sangat apa? Luar biasa. Saya bilang tidak ada fitnah paling besar bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini sudah sering kita dengar. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Oleh karenanya, perhatian syariat terhadap ini luar biasa. Syariat menutup segala pintu-pintu yang bisa menimbulkan fitnah. Yang semuanya dimulai dari pandangan. Ya, semua dimulai dari apa? Pandangan ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi mabda'uha nazar, dimulai dengan apa? Nazar ya, dengan memandang. Oleh kerana Allah mengatakan kulil umina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para lelaki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Bukan cuma laki-laki yang diwajibkan tundukkan pandangan, wanita juga diwajibkan tundukkan pandangan. Sebagaimana fitnah paling besar bagi lelaki adalah wanita, wanita juga terfitnah dengan lelaki. Wanita juga terfitnah dengan lelaki. Kebanyakan terjadi perzinahan yang merayu siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan yang merayu? Benar, perempuan yang buka-bukaan, tapi yang merayu siapa? Laki-laki yang merayu. Laki-laki, kalau laki merayu mungkin tidak terjadi, tapi laki-laki kebanyakan yang merayu. Ya, laki-laki yang merayu. Jadi menunjukkan fitnah juga besar bagi wanita adalah fitnah apa? Laki-laki. Maka dua-duanya harus dijaga, dijaga. Oleh karenanya ketika dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dalam lafal riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW sedang berhaji, kemudian dia membonceng Fadl bin Abbas, sepupunya radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian datang seorang wanita dari Khat'am. Kemudian Fadl bin Abbas yanzur ilaiha wa tanzur ilaihi. Maka Fadl bin Abbas kemudian lihat wanita tersebut juga lihat Fadl bin Abbas. Kemudian fasarafa wajhul Fadl, maka Rasulullah SAW memalingkan wajah Fadl, jangan lihat perempuan tersebut. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, "Ra'aitu syaban wa syabah wa khiftu syaitana alaihima." Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, dan aku khawatir syaitan menggoda mereka apa? Berdua. Artinya fitnah itu bukan cuma buat laki-laki saja. Fitnah juga buat apa? Wanita ya. Maka pintu terkait ini hanya ditutup benar-benar ikhwan. Jangan dibuka ya sedikit pun. Jangan kita menggampangkan. Kalau Allah berkata kepada istri Nabi tentang istri Nabi, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian ingin minta sesuatu kepada istri Nabi, maka mintalah di balik apa? Hijab. Apa seperti itu? Zalika atharu
qulubukum wa qulubihin, ya. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Dua-duanya lebih suci bagi hati para sahabat yang ingin bicara dengan istri-istri Nabi dan lebih suci bagi hati istri Nabi. Ilahnya untuk mensucikan hati. Maka sudah banyak kejadian di zaman sekarang ini fitnah medsos yang terjerumus dalam fitnah syahwat, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik pemuda-pemudi maupun yang sudah berkeluarga. Bukan hanya orang awam, bahkan juga menjalar kepada para penuntut ilmu. Ya, bukan cuma penuntut ilmu, bahkan menjalar kepada sebagian ustadz dan ustadzah. Oleh karenanya, fitnah ini jangan dianggap sepele. Segala hal-hal yang bisa mengatakan kepada hal tersebut, maka kita harus tutup. Kita harus tutup, ya. Semuanya. Sampai para ulama membahas tentang hukum wanita melihat laki-laki. Para ulama membahas, ijma ulama, kalau melihat dengan syahwat, perempuan lihat laki-laki dengan syahwat, maka haram hukumnya. Kalau dia melihat wa ghalabatul dzan, dia menyangka dia bakalan tersyahwat, bahkan timbul kelezatan, maka jangan dia lihat. Kalau syahwat jelas haram. Kalau dia khawatir akan menikmati pemandangan tersebut, maka haram dia melihatnya. Atau kalau dia ragu, dia juga tinggalkan. 3 kondisi. Kalau dia syahwat. Nah, syahwat maksudnya apa? Bukan syahwat, tapi dia lezat melihatnya. Masya Allah, gantengnya. Masya Allah, Masya Allah, hidungnya ini semua, Masya Allah. Korea. Iya boleh, sepakat ulama ijma enggak boleh kalau syahwat. Di antara syahwat adalah lezat. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang mengulang-ulangi pandangan kemudian dia mengatakan saya tidak bernafsu, faqad kadzab, dia berdusta. Kalau enggak terus berarti ada kelezatan. Saya sering bilang, kalau ada ustadz atau siapapun ditanya sama seorang ahwat kemudian ngobrolnya lama sampai setengah jam ketawa ketiwi, itu pasti ada kelezatan. Kalau nggak ada kelezatan, kenapa sampai setengah jam? Ngobrol sama istri aja seperempat jam sudah kepanasan. Ini sama istri orang sampai setengah jam kuat, pasti ada kelezatan. Itulah syahwat. Nyaman, kelezatan ngobrol. Itu syahwat. Bukan berarti hawa nafsu, enggak juga, tapi kelezatan. Meskipun tipis. Itulah syahwat. Itu haram hukumnya. Duduk sama perempuan ngobrol ketawa ketiwi senang, itu syahwat. Ini baru suara. Makanya Nabi Allah mengatakan ya fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian kalau ngomong wahai istri Nabi jangan dayu-dayu suara, jangan rendahkan, bicara yang wajar. Maka orang yang punya penyakit hati bisa punya kecondongan. Allah tutup pintu-pintu yang bisa menimbulkan apa? Syahwat. Maka dilarang untuk ikhtilat, kemudian dianjurkan tundukan pandangan, wanita disuruh pakai jilbab, ya. Dan aturan-aturan kalau sampai zaman Nabi SAW pintu keluar ibu-ibu sendiri, perempuan di luar keluar baru kemudian laki-laki, ini semua untuk menjaga apa? Syahwat. Itu di zaman yang tidak ada fitnah di zaman tersebut. Ini fitnah sangat kecil. Ya, tidak ada medsos zaman Nabi SAW. Itu pun tetap ada penjagaan dari Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya bukan cuma laki-laki yang melihat wanita yang harus kita wanti-wanti. Wanita melihat laki-laki juga harus diwanti-wanti. Kalau syahwat dia lihat, meskipun lihat ustaz enggak boleh. Saya ada ibu lihat saya kemudian tertarik, haram, tundukkan pandangan. Haram. Mungkin terjadi, mungkin aja. Meskipun kita pas-pasan ada saja yang kalau dia tertarik, tundukkan pandangan, haram. Benar, enggak boleh. Mungkin ada ustaz sangar, justru ada yang perempuan suka yang sangar-sangar. Dia tertarik, tundukkan pandangan. Haram. Haram. Meskipun ustaz. Kondisi melihat dengan syahwat haram, dia menyangka secara ghalabatul dzan, yaitu persangkaan kuat, dia bakalan berlezat melihatnya, maka haram dia melihatnya untuk menutup apa? Celah. Kalau dia ragu-ragu, bakalan saya terpengaruh enggak usah lihat. Khilaf para ulama, kalau dia lihat tidak tertarik, itu ada khilaf. Itu baru khilaf. Kalau tadi sepakat, khilaf kalau ngelihat tidak tertarik sama sekali, seperti biasa, seperti lihat saudara kakak dan adiknya, ini baru khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i kencang. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena seorang waspada, ya. Kalau dia kemudian harus bersolek, laki-laki bersolek pakai baju yang menarik atau memamerkan sebagian bodinya, maka di antara lelaki. Itu pun kalau di antara lelaki ada yang kelainan juga enggak boleh.
Tapi kalau dia kemudian menampilkan sebagian bodinya, kemudian dia syuting, kemudian dilihat oleh banyak orang, waliyadzubillah ya. Gimana kemudian dilihat oleh para wanita ya. Ah, Ustaz ngeras aja. Kita enggak bicara ngeras, kita bicara fikih. Ya. Bicara fikih sampai sebagian ulama Syafi'iyah yang rajih sebenarnya enggak ada masalah selama, tapi kita menutup pintu apa? Fitnah. Kalau baju-baju biasa mungkin enggak masalah, tapi kalau baju ketat, kemudian bodi yang keren, kemudian si lelakinya bersolek, selesai. Ya. Kita anak putri kita atau istri kita melihat bisa tergoda. Ya. Oleh karena jangan main-main dengan masalah ini. Jangan main dengan masalah ini. Semua saya ingatkan ya. Tidak boleh. Mau penuntut ilmu, mau ustaz, mau siapa saja, mau diri saya, jangan main-main dengan pandangan wanita. Jangan buat hati mereka gelisah dengan melihat kita. Ya. Jangan bersolek, jangan bergaya. Ya. Yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja. Karena yang harus menundukkan pandangan bukan cuma laki-laki. Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Tapi kalau kita di antara kita laki-laki enggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita publish, orang akan bisa melihat ya. Kasihan hati-hati para wanita. Mereka bisa terkena fitnah ya. Bisa terkena fitnah. Kemudian laki ini ya luar biasa ya. Jadi saya katakan dia sangat cinta. Cintanya mabuk kepayang. Yang kedua dia sudah berusaha keras untuk cari apa? Mencari duit. Kemudian yang ketiga sudah di depan mata. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Artinya ini semua perjuangan. Artinya sudah titik keberhasilan, kemudian dia berpaling. Subhanallah. Bukan tiba-tiba. Ini dia sudah lama cinta sama, ngincar wanita ini, sudah ngincar lama. Kemudian syaratnya sudah dipenuhi, cari duit 100 dinar, 500 juta itu enggak gampang. Kemudian sudah di depan mata, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia pun meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat memperhatikan hal ini. Rasulullah ceritakan tentang kisah lelaki ini. Rasulullah SAW ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana fitnah yang luar biasa dan orang mulia bisa terhindar dari fitnah seperti ini. Kemudian juga Rasulullah SAW cerita tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah adalah seorang lelaki yang digoda oleh wanita cantik dan kaya raya. Kemudian dia berkata, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki digoda oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum enggak pernah gini kan? Enggak pernah. Mana ada perempuan cantik kemudian kaya raya goda antum? Enggak ada. Enggak ada. Kalau yang goda jelek banyak. Kalau yang goda cantik miskin pun hampir enggak ada. Kalau jelek miskin banyak ya. Ini laki-laki yang digoda oleh perempuan cantik dan kaya raya. Dia yang merayu, dia yang WA, dia yang telepon, dia yang kirim parcel, dia yang kirim ini, dia kirim pulsa. Kemudian cantik ya. Kalau orang setan datang, ini anugerah apa? Anugerah. Kemudian dia berkata, ini akhafu, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnah ini jangan kita anggap sepele. Ingat seperti saya pernah sampaikan dengan Nabi Yusuf, fasta'asam. Dia tegar, tidak buka celah sedikit pun. Fitnah ini kalau sudah mulai syahwat, sudah mulai berkobar, enggak bisa kita kontrol. Baik. Yang berikutnya yang terakhir, ini adalah orang yang dia contoh yang luar biasa dalam masalah amanah. Ini dia punya pekerja, kemudian dikasih gaji, dia lihat mungkin gajinya kecil, dia pergi. Tidak tertarik. Cuma salah satu asa, cuma 3 sa, yaitu 12 kilogram beras. Dan ini dalil bahwasanya beras sudah ada di zaman Nabi. Karena di sini istilah aruz ya. Sudah ma'ruf di zaman Nabi namanya aruz. Karena dia pergi, maka orang ini baik, majikannya ini baik, maka dia mulai menanam. Dia mengolah. Saya bertahun-tahun. Dalam sebagian riwayat sampai jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak onta dengan penggembalanya. Artinya Allah berkahi. Dan dia mengelola itu semua yang tahu hanya siapa? Allah. Kalau niatnya buat orang ini. Yang tahu isi hati dia cuma siapa? Allah. Orang yang uangnya dikelola pun tidak tahu. Buktinya ketika dia datang, dia tanya, mana gajiku? Itu semua yang kau lihat. Kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi, penggembalanya.
Ente jangan ngejek saya, ente takillah, ngejek. Saya tahu itu cuma 12 kilo. Ini onta, kambing, sapi dengan pengembalanya punya saya. La tahzabi, jangan kau ngejek saya. Kata saya tidak ngejek kamu, itu semua milikmu. Kemudian dia pun ambil semuanya tanpa disain satu ekor pun sebagai tanda terima kasih, enggak ada. Terima kasih sudah mantur nuwun ya. Enggak ada, dia pergi bawa semuanya. Subhanallah. Kalau kita misalnya dia bilang, enggak, saya bercanda, cuma satu aja. Sini kan. Yang tahu cuma siapa? Allah. Yang tahu hati dia cuma siapa? Allah. Ini orang ini pun tidak tahu. Tapi ketika dia bermuamalah dengan Allah, dia tahu Allah menilai isi hatinya. Maka dia tidak merubah hatinya. Dia tahu ini adalah dari Allah. Kita bayangkan kita dalam posisi dia. Mungkin kita kembangkan, loh, kok berkembang cepat sekali. Mungkin kita berubah niat di tengah jalan. Ya udahlah, cukup. Sisanya sekarang saya ngurus punya saya sendiri. Tapi dia enggak, dia komitmen terus. Ini punya dia, jalan terus berkembang. Mungkin bertahun-tahun kemudian dia datang, ambil semuanya. Ini takwa orang ini luar biasa. Amanahnya luar biasa. Dia tahu bahwasanya Allah bermuamalah dengan dia dengan isi hatinya. Dengan isi hatinya. Maka meskipun tidak ada yang tahu isi hatinya, dia tahu Allah mengetahui, dia komitmen dengan hal tersebut. Maka dia berkata, ya Allah. Itu pun dia masih tidak ujub, dia berkata, ya Allah, jika engkau tahu aku melakukannya karena mengharap wajahmu, maka bukalah pintu goa, akhirnya terbuka dan akhirnya mereka pun keluar semuanya. Ini ikhwan dalil bahwasanya mereka adalah orang-orang soleh. Kemudian mereka melakukan ibadah-ibadah yang agung dan mereka tidak ujub dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian antaranya mereka juga ternyata amal tersebut adalah khabi'ah, yaitu amal soleh yang tersembunyi. Amal soleh yang tersembunyi. Mereka tidak utarakan kecuali saat itu, ya, kecuali saat itu. Dan ini bisa jadi temannya tidak dengar karena dia sedang berbicara dengan siapa? Allah. Apakah ketemanduannya dengar atau tidak? Kita enggak tahu, tidak disebutkan. Ya. Tetapi intinya dia berdoa kepada Allah, ini amal soleh yang tersembunyi karena nampak seperti yang berbakti sama orang tuanya, tidak ada yang menyaksikan kecuali anak-anaknya yang masih kecil, paham? Demikian juga nampak dari seorang laki tadi ingin menzinai sepupunya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Sepupunya. Nampak dari orang yang tadi amanah, tidak ada yang tahu isi hatinya kecuali siapa? Allah. Maka zahirnya ini semua amalan khabi'ah, yaitu amal yang tersembunyi. Yang luar biasa dampaknya dalam dikabulkannya doa. Yang Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu amalun an yakuna lahu khabi'atun min amalihi falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu, di antara kalian yang mempunyai amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Maka mulai sekarang kita latihan untuk menyembunyikan amal soleh kita. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun setan datang menggeliti kita untuk cerita, kita jangan cerita, ya. Jangan cerita sama sekali. Ya. Jangan sampai semua amal soleh kita terungkap. Subhanallah, ini penyakit berbahaya mulai muncul juga mengenai banyak orang. Ingin diperhatikan sehingga amal soleh dia pun diceritakan semuanya. Penyakit kalau di luar negeri sudah banyak namanya narsis, ya enggak? Pingin tampil beda, pingin jalan model begini. Akhirnya orang pingin jadi pusat perhatian. Bikin begini, semuanya dia publish menjadi pusat perhatian, ingin dikomentari terus menjadi pusat perhatian. Orang hati-hati, ini penyakit, ya, berbahaya karena kalau enggak dikomentari kayaknya enggak enak dan juga mengakibatkan kita terkadang harus menampilkan amal-amal soleh kita, kegiatan privasi kita, semuanya kita sampaikan. Kita ini siapa sih? Kalau kita Nabi SAW, oke lah. Kita ini bukan Nabi SAW, ya. Maka seorang waspada, ya, jangan sampai terkena penyakit ini. Semua yang dia lakukan harus di publish. Kita berusaha mencari amal soleh yang disembunyikan. Kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka dengan berbagai macam cara agar tidak ketahuan, ya. Sementara sebagian kita di zaman sekarang ini malah berusaha payah untuk memamerkan amal solehnya. Berusaha payah bikin tim untuk pencitraan, ya, agar orang tahu kita orang yang soleh. Semua amal soleh kita sembunyikan. Amal soleh apapun. Berbakti sama orang tua amal soleh atau tidak? Amal, tidak usah kita ceritakan. Saya sama ibu saya begini, saya sama ayah saya begini. Berbuat baik kepada anak istri, amal soleh atau bukan? Tidak usah kita publish. Saya sama istri saya begini, sama anak saya begini. Agar orang seakan-akan saya ini seorang yang wow. Tidak usah, itu amal soleh sembunyikan. Kalau orang tahu ya sudahlah.
Tapi enggak usah kita cerita-ceritakan ya. Ya. Jangan berusaha menceritakan amal soleh kita secara terang-terangan atau dengan secara halus. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Dan jangan ridho kalau ada murid kita pamerkan amal kita. Jangan ridho. Jangan ridho. Jangan biarkan murid kita merusak amal kita. Seperti kita sholat duha kemudian ada murid kita kemudian shouting. Inilah ustadz saya, Ustadz Firanda, kebiasaannya sholat duha. Dan itulah kebiasaan ustadz saya. Depan ente aja saya sholat duha. Itu tegur ente, jangan rusak hati saya. Tegur. Kalau ada ustadz, pokoknya jangan kita celakakan ustadz kita. Tapi ada seorang ulama, jika ada seorang datang bertanya kepadamu, dia habis khutbah, kemudian tanya, gimana khutbah saya tadi? Jangan kita puji. Dia bilang, wow, mantap Ustaz. Jangan. Biasa aja Ustaz. Semoga mereka dapat hidayah gitu. Jangan, wow, tambah. Ya hati-hati, kita ini enggak tahu hati kita ini lemah. Udah kecengkram dengan riya, susah dilepaskan. Kena sudah jadi penyakit, susah dilepaskan. Maka jangan celakakan diri kalian dan jangan celakakan diri Ustaz kalian. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.